Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita boleh ada sampai saat ini, itu semua karena berkat kasih kemurahan Tuhan. Sebab itu patutlah kita selalu bersyukur karena Tuhan Yesus selalu baik dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, renungan pagi saat ini saya ambil di dalam Yakobus 5 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Ayat 8, kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Judul renungan pagi hari ini, bersabar dan meneguhkan hati. Meneguhkan hati artinya juga menguatkan dan memperkuat hati. Jadi kata bersabar dan meneguhkan hati adalah dua kata penghiburan yang sangat ampuh ketika kita mengalami apa yang namanya penderitaan. Berbicara tentang penderitaan, setiap orang tidak ingin hidupnya menderita. Bahkan setiap orang menghindar ketika dia akan mengalami penderitaan. Tapi dalam kenyataan dan faktanya seringkali Tuhan mengizinkan kita untuk mengalami penderitaan. Ketika dalam penderitaan, firman Tuhan pagi hari ini berkata bahwa bersabarlah dan teguhkanlah hati. Menguatkan hati yaitu menguatkan iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Dalam Yakobus 5 ayat 7, penulis Yakobus ingin ketika kita mengalami penderitaan, persoalan, masalah hidup, kita belajar meneladani kehidupan petani. Pertama, petani ia sabar. Petani akan menghadapi dua macam hujan. Pertama, hujan musim gugur dan hujan musim semi. Hujan musim gugur adalah hujan yang akan merontokkan segala hal, merontokkan daun, bunga, ranting-ranting, bahkan pohon-pohon yang tidak memiliki akar yang kuat dipastikan akan bertumbangan. Jelas bukan suatu pemandangan yang menarik dan menyegarkan ketika melihat pohon-pohon atau tanaman itu tanpa daun, tanpa bunga, tanpa buah. Tapi dalam musim-musim seperti itu, petani tetap sabar. Dan inilah yang Yakobus ingatkan, bahwa ketika petani mengalami hujan musim gugur, petani ini tetap sabar. Begitu juga dengan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kita akan mengalami hujan musim gugur. Kita akan mengalami di mana ada goncangan dalam masalah keluarga, ada masalah dan tekanan dalam pekerjaan, dalam sekolah, dalam pendidikan. Bahkan mungkin kita akan mengalami krisis keuangan, usaha bangkrut, usaha tidak berjalan dengan lancar. Atau mungkin Tuhan izinkan kita mengalami sakit dan sakit kita terasa begitu lama kok belum sembuh-sembuh. Tapi tetap bersabar dan meneguhkan hati. Tetap bersabar dan tetap menguatkan hati. Karena ketika petani mengalami hujan musim gugur, maka akan juga muncul hujan musim semi. Hujan musim semi di mana daun-daun, bunga-bunga kembali bersemi. Pohon-pohon didapati mulai menghasilkan buah. Sehingga pemandangan di sekitar tampak hijau dan menyegarkan. Nah, inilah masa di mana petani akan memanen hasilnya. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, biarlah ketika kita mengalami hujan musim gugur, di mana terasa hidup itu begitu sesak, kita mengalami masanya di mana kata orang itu, wah kita lagi apes. Tapi biarlah kita tetap bersabar dan tetap meneguhkan hati kita karena ada hujan musim semi. Di dalam 2 Timotius 2 ayat 6 di situ dikatakan, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Percayalah, kita tetap akan menikmati usaha kita ketika kita bersabar. Sabar memang pahit rasanya, tapi sabar buahnya manis. Dalam Matius 9 ayat 22, di situ latar belakangnya ketika ada seorang perempuan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun, waktu yang sangat panjang.
Dan ketika dia mengalami sakit itu, dia mendengar ada pribadi Yesus yang sanggup menyembuhkannya. Dan perempuan ini berkata di dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ketika perempuan pendarahan ini menjamah jubah Tuhan Yesus berpaling dan berkata di dalam Matius 9 ayat 22, Yesus berkata, teguhkanlah hatimu hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Jadi mari kita belajar dalam kita menghadapi hujan musim gugur, mengalami penderitaan. Teguhkanlah hati kita. Kita kuatkan hati kita, jangan lemah. Tetap beriman dan berpengharapan di dalam Tuhan Yesus. Karena kita percaya bahwa hujan musim semi pasti akan datang. Mujizat Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kuasanya, kasihnya tidak pernah berubah. Di dalam Yohanes 16 ayat 33 Tuhan Yesus berkata, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Saya tidak tahu saudara sedang menderita penganiayaan apa, tapi Tuhan Yesus tahu apa yang saudara alami. Sebab itu firman Tuhan katakan, kuatkan hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Kita pasti bisa mengalahkan persoalan dan masalah kita. Kita pasti bisa melewati masa-masa sulit dalam kehidupan kita. Karena kita percaya bahwa Tuhan pasti akan memberikan kemenangan buat kita. Ada pelangi selesai hujan. Ada hujan musim semi setelah hujan musim gugur. Jadi tetap bersabar dan tetap kuatkan hati kita karena Tuhan pasti akan memberikan kita kemenangan. Amin. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kesempatan yang indah saat ini di mana ada penghiburan, ada damai sejahtera yang Engkau berikan buat kami untuk kami tetap bersabar dan meneguhkan hati kami. Ketika kami mengalami masa-masa sulit dalam kehidupan kami mengalami persoalan, masalah, penderitaan, kami mengalami kesesakan, kesakitan, kami percaya bahwa ada hujan musim semi, bahwa ada berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sudah sediakan buat kami ketika kami Tuhan Yesus tetap bersabar, tetap meneguhkan hati dan iman kami kepadamu. Terima kasih Tuhan, Tuhan tolong setiap umat-Mu, mereka yang mengalami Tuhan Yesus persoalan dan masalah, Tuhan berikan damai sejahtera, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kesabaran, Tuhan berikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan, kami percaya firman Tuhan pagi hari ini telah menguatkan kami untuk kami tetap bersabar dan meneguhkan hati kami di saat kami mengalami penderitaan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena Engkau tetap setia, Engkau tetap tidak pernah meninggalkan kami di dalam kami mengalami musim-musim di dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.